Di sini naiknya yang akhir itu tinggal 8 cm. Jadi kalau seperti ini besinya masuknya pas. Jadi nanti dari sini contoh misalkan ngait ke sini ya. Belok ke sini terus ke sana. Ini besinya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali di materi KUG ya. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya menggambar denah rencana tangga ya, skalanya 1/1000 karena kita memakai satuan mili. Kemarin denah kita sudah fix, nggak ada pertanyaan. Jadi contoh denahnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita proyeksikan untuk kita lanjutkan menggambar potongan AA, skalanya masih sama 1/1000 ya, kita pakai satuan mili. Kita proyeksikan ke atas. Setelah itu kemarin di yang paling akhir, kalau tidak salah kemarin saya kasih sesuatu yang bisa digunakan untuk bahan diskusi ya. Jadi saya kasih permasalahan yang bisa dijadikan bahan diskusi, salah satunya adalah ini. Coba kalian perhatikan, posisi perletakan ujung tangga itu nggak ada yang seperti ini. Jadi nanti besinya ngaitnya seperti apa, itu nanti lucu di sini. Logikanya bentuknya tidak seperti ini. Nah, jadi nanti harus ada besi yang bisa nyantol ke dalam. Namun sebelum itu harus kita ketahui bahwa kemarin rumusnya adalah 2O ya. 2O itu artinya 2 dikali optret ya, ditambah A. Ini maaf ya, ini baru kelihatan mungkin bagi kalian. Namun rumusnya kemarin adalah 2O ditambah A, ini sama dengan rentangnya adalah batas maksimalnya adalah 65. Di mana O di sini adalah optret, A adalah antret. Nah, sedangkan kalau optretnya kita pakai 18 cm dan antretnya 30 cm, ini ketemunya setelah dikalikan ya, 2 dikalikan O, setelah itu ditambahkan antret, ketemunya adalah 66, melebihi ya. Jadi melebihi. Kemarin ini permasalahannya. Oleh karena itu ya, karena permasalahannya ini ya, makanya hasilnya terlalu tinggi. Oleh karena itu agar ini bisa pas, ini nanti akan kita turunkan optretnya jadi 17. Jadi dapatnya 64, masih di bawahnya 65, masuk ring kategori itu ya. Terus untuk permasalahannya ini yang pertama ya, ini yang solusi kedua. Yang pertama adalah, untuk permasalahan ini yang pertama adalah kita tambahkan di sini, kita lebihkan balok plat lantainya. Ya. Nah, posisinya jadinya seperti ini, dilebihkan. Oke, ya. Ini saya hapus dulu yang sebelah sini, dilebihkan. Jadi posisinya jadinya seperti ini, ya. Nah, seperti ini, dilebihkan. Jadi posisinya seperti ini, dilebihkan. Loh Pak, apakah boleh Pak kalau misalkan ini dilebihkan? Boleh. Jadi ukurannya nanti yang tadi awalnya di sini adalah 18, di sini naiknya yang akhir itu tinggal 8 cm. Jadi kalau seperti ini besinya masuknya pas. Jadi nanti dari sini contoh misalkan ngait ke sini ya, belok ke sini terus ke sana. Ini besinya. Ini solusi pertama. Solusi yang kedua, ini yang akan kita terapkan. Ya, solusi yang kedua akan kita terapkan. Jadi ini semua nanti akan kita bongkar ya. Kita bongkar. Jadi ini kita hapus saja. Kita ubah mindsetnya, proses menggambarnya sesuai aturan ini tadi. Jadi optretnya kita buat 17 ya. Ini tadi kita bongkar,
kita buat 17. Solusi yang pertama adalah seperti ini bentuknya. Ya, kemarin kan kita sudah diskusi bentuknya nggak mungkin seperti itu, memang nggak ada. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini solusi pertama. Solusi yang kedua, kita sesuaikan dengan peraturannya ini. Jadi kita pakai 17 karena kalau 18 itu ada 66. Lebih dari satu langkah datar manusia normal ya. Jadi ringnya rentangnya adalah maksimalnya sampai 65 kemarin. Makanya ini kita turunkan jadi 17. Oke ya, nggak ada pertanyaan di sini. Bisa ubah 17. Ini kembali saya hilangkan ya. Saya hapus biar kenangannya hilang. Oke. Ini saya hapus ya. Kita hapus kembali. Nah, oke, tinggalkan ini saja. Tinggalkan yang jelas saja, yang tidak jelas kita buang. Ya. Selanjutnya prosesnya masih sama, kita menggunakan peraturan selalu gunakan yang namanya proyeksi ya. Jadi proyeksikan ke atas karena kemarin yang bagian ini adalah lantai. Bagian yang ini adalah lantai, naiknya yang up itu yang pertama ini. Jadi ini terus ke atas ya. Ini kemarin kesepakatan dibuat rata dengan lantai, boleh ya. Atau tidak dibuat rata juga boleh. Seperti itu. Jadi acuannya jangan ini yang baris yang sebelah sini nih harus rata. Artinya apa? Harus rata dengan lantai. Oh tidak. Sebentar dulu, ini itu boleh diratakan, boleh tidak. Seperti itu. Nah, untuk menggambarnya biar nanti sisa di bawahnya ini kelihatan bagus, lebih baiknya dimulainya dari atas. Dimulainya dari atas. Batas atasnya kalau kemarin ketinggian bordes itu kita tentukan dari berhentinya anak tangga yang terakhir di sini, kita tarik garis lurus baru ketemu ketinggiannya 1000 atau 180 cm. Nah, sekarang ini dengan cara yang kedua, kita balik, ketinggian bordesnya sudah diminta sama yang punya rumah. Jadi nggak bisa kita yang menentukan, tapi sama yang minta rumah ditentukan. Mas, saya ingin atau Mbak, saya ingin ketinggiannya itu 1 meter 75 cm saja. Jangan 180, maka prosesnya gimana? Nah, berarti tentukan dari bawah ini silahkan di offset ke atas. Offset sejauh permintaan dari yang punya rumah. Nah, contohnya permintaannya ada di sini. Ya, maka ini turunkan. Setelah itu, setelah diturunkan, offset saja. Ya, setebal bordesnya itu. Nah, ini ya. Ternyata sudah ketemu sampainya di sini. Ini kita turunkan dulu. Nah, ya. Oh, ketemunya ternyata di sini. Ini baru, ini yang namanya ketinggian bordesnya adalah 1750 ya. Terus kita lanjut kembali. Tadi kan berhentinya di sini. Nah, ini itu dia mulai naik ke atas. Ya, tadi kan kita sudah mengubah bahwa objek yang akan kita pakai itu ketinggiannya adalah 17 cm ya. Tidurnya adalah 30 cm. Naik lagi, ini kita buat 17 cm ya. Nah, inilah yang akan kita gunakan dalam proses menggambar yang kita mulai dari balok bordes atau dari bordesnya, plat bordesnya ya. Di ini kita mulai akan di sini. Nah, sudah. Setelah itu ini kita kopikan saja ke bawah seperti biasa. Nanti akan ketemu. Jadi ini caranya dibalik dengan yang kemarin. Jadi
study from experience, belajar dari pengalaman. Kemarin dengan cara yang berbeda, ini dengan cara yang berbeda kembali. Hasilnya kurang lebih sama. Nah, ini ya. Jadi berhentinya di sini. Ini jadi terlihat jelas. Setelah ini jadi, ya, kita perlu memberi yang namanya sudut. Sudut kemarin itu yang bagus, ya, yang dianjurkan di bawah 35 derajat. Kalau bisa di bawahnya. Harus di bawahnya ya. Jangan di atasnya. Jadi ini kita ubah. Kemarin ketebalan tangga kita itu rentangnya kan 10 sampai 12. Karena kemarin kita sudah pakai yang 10, ini coba kita ubah memakai yang jaraknya adalah 12 cm. Jadi ini hasilnya. Ya. Ups. Ini kena F1. Oke, setelah itu adalah prosesnya. Ini kita hapus dulu. Sampun, jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau seperti ini bisa dirasional, bisa dilogikakan. Jadi bahwa kalau dari sini ini dia tidak rata dengan lantai. Kalau kemarin kita sudah menggambar rata dengan lantai, untuk yang ini tidak rata dengan lantai. Jadi langkah pertamanya ini geser ke sini. Ya, jadi ini geser. Semuanya geser. Ini coba saya ulangi karena kemarin ada yang tanya via WhatsApp, Pak, caranya membuat angka biar bisa runtut gimana? Nah, berarti kemarin waktu dijelaskan ada kemungkinan anaknya kemana gitu. Jadi pas ini pas. Oke, jadi langkah pertamanya ada di sini. Tidak di atas sini. Kalau kemarin ini kita buat rata dengan lantai, ini contoh yang berbeda. Kita belajar dari pengalaman. Jadi nggak sama dengan kemarin. Ini kita buat lantai atau naik tangga pertamanya. Anak tangganya ada di situ. Ini coba kita gandakan terlebih dahulu seperti kemarin, ya. Prosesnya kurang lebih hampirnya sama. Ini kita buat. Nah, jadi seperti ini ya sudah. Kalau sudah seperti ini ya, kita lanjutkan dulu baru yang ke atas. Jadi kita ngopi aja salah satunya dari sini. Ya, ini saya jelaskan pelan-pelan karena kemarin juga ada yang tanya. Mungkin saya jelaskannya waktu ke kalian terlalu cepat atau gimana. Nah, ini tinggal dikopikan saja. Ya. Ternyata menggambar tangga itu mudah sekali. Tidak sulit ya. Nah, ini. Sudah pas di sini. Ketemunya pas di akhir. Oke, selanjutnya ini syaratnya. Ini kalian jangan asal ngopi aja. Kalau ini diproyeksikan tidak lurus dengan optret yang di bawah. Jadi optret di bawah dan di atas kalau bisa lurus hasilnya lebih bagus. Pak, apakah ada yang optretnya tidak lurus? Ada. Itu tukang yang proses membuatnya mungkin tidak melihat gambar ya, atau memang kondisinya kondisi khusus. Artinya kondisi khusus itu memang si pemilik rumah menginginkan bahwa kalau anak tangganya itu mintanya tidak lurus dengan bawah. Jadi nanti kondisi-kondisi tertentu mungkin saja itu terjadi. Jadi yang penting kalian nggak ngeyel ya. Wah, ini harus lurus, harus seperti ini, harus seperti ini. Enggak, konteks khusus itu mungkin bisa berubah. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita beri kebebasan ya, tadi kesepakatan kemarin. Sekarang
12. Ya. Nah, ini bagus seperti ini. Ini kelihatan rapi. Ini pemecahan masalah solusi yang kedua. Kalau seperti ini bentuk dari pembesiannya bagus. Ya. Jadi dia dikaitkan ke sini, contohnya begini. Dia langsung ditekukkan ke sana. Contoh. Jadi di sini kan pasti ada besinya ya, besi dari balok ini sendiri. Nanti ada waktu sendiri saya jelaskan terkait pembesian. Ini hari ini KUG-nya kita mencoba diskusi pemecahan masalah yang kita buat kemarin. Oke, ini sudah ya. Karena ini sudah, selanjutnya lebih bagus lagi kalau kita buat struktur lantainya ya. Lebih bagus lagi kalau kita buat struktur lantainya. Struktur lantainya bagaimana? Ini ya. Jadi ini kan berarti batas cornya saja. Ini kan dicor, setelah itu masih dikasih plesteran, masih ditutup keramik. Nah, berarti ini perlu kita offset setebal 3 cm. Oke ya. Sudah mulai ada pandangan kembali ya. Saya contohkan di lantai 1. Nanti kalian bisa mencoba sendiri waktu yang di lantai 2. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Oke, ini berarti harus diluruskan. Jadi jangan sampai ini posisinya tidak lurus. Ups. Nah, ini silahkan digabung aja seperti menggambar biasa ya, menggunakan pilet. Nah, oke. Nah, satu lagi ini ya. Ini baru tinggal narik garis lurus. Oke. Selanjutnya ini kita buat garisnya putus-putus ya. Kita buat garisnya putus, menandakan kalau ini batas atas dari anak tangga ya. Jadi batas finishingnya anak tangga itu bagian atas sendiri itu yang ini. Jadi ketika kalian beri ukuran itu yang inilah yang digunakan, yang diukur. Oh, terlalu besar ya. Nah, ini pas anak tangganya 17 atau optretnya adalah 17. Coba ada yang kecil enggak ya? Kemarin seingat saya sudah buat yang kecil. Nah, ini. Ya. Ini pas 17, setelah itu kita cek antretnya. Nah, antretnya juga pas berapa? 30. Nah, jadi yang diukur ini, kalaupun diukur 2 kali, maksudnya gimana? Ada yang memberi keterangannya itu ya, yang memberi keterangannya itu dari ini, dari dalam sampai yang dalam lagi ini sama. Kan kita tadi kan ngopset dari sana, jadi harusnya gambarnya itu sama. Nah, atau ada lagi yang seperti ini. Ya, jadi nanti jangan sampai kalian salah dalam memahaminya. Ada lagi yang prosesnya itu ini sudah di sini ternyata. Ini yang dari tepi luar ke tepi luar juga. Ini yang dari tepinya dalam ke yang bagian dalam juga. Sudah 2 contoh ini sudah saya contohkan. Ini juga seperti itu. Terkadang ada yang mencontohkannya dari sini ke sini, ditarik ke sana. Ini kan sama gambarnya sebenarnya ya. Oh, kan sama-sama 17-nya. Jadi nanti kalian bisa melanjutkan sendiri untuk yang lantai yang kedua ini. Oke, sudah. Oh ya, ini tadi belum dibenahi untuk balok bordesnya. Contoh misalkan 15 dikalikan 25. Nah, ini letakkan aja ada di sini. Oh, ternyata sudah pas, sudah benar. Ya. Ini bisa dilengkapi lagi atau bisa kalian hias dengan simbol dinding.
ya. Dilengkapi lagi dengan simbol dinding. Oke, kira-kira sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin bertanya? Sebelum saya lanjut membuat nomor otomatis di setiap anak tangga ini. Kira-kira apakah ada yang ingin bertanya? Yo, saya beri 1 menit untuk sesi tanya jawab. Saya beri 1 menit untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jadi hutang saya sudah lunas. Kemarin kan saya beritahukan kalau ini nanti akan kita bahas di pertemuan ke depan. Jadi ini yang di lingkari ini kemarin ada 2 cara. Yang satu cara tadi ditambahi, ya, ditonjolkan lagi untuk plat lantainya biar bisa digabungkan dengan rencana tangganya. Solusi yang kedua kita logiskan, ya. Kita logiskan solusi yang keduanya, kita logiskan rumus anak tangganya antara octet dan antretnya ini tidak boleh lebih dari 65. Ini 64 setelah dihitung, maksudnya tidak boleh lebih dari 65. Oke, nggak ada yang tanya ya. Kalau nggak ada, karena semuanya alhamdulillah penjelasannya bisa diterima, ini kita urutkan, kita runtutkan. Nah, ini kita runtutkan biar urut ya. Jadi jumlah anak tangganya itu sebenarnya jumlah totalnya ada berapa? Setelah semuanya diklik, kliknya harus berurutan, angkanya harus berurutan, nggak boleh dari 1 terus 2-nya melompat ke sini, ini baru 3. Nanti angkanya otomatis juga akan melompat. Klik expert ya. Setelah itu klik auto number. Select order, karena tadi kan kita select order itu maksudnya teksnya tadi kan kita select. Setelah itu 1,1 naiknya setiap 1 tangga itu adalah angkanya naiknya 1. Kalau kamu misalkan 1,5 naiknya nanti jaraknya 5, habis dari 1, 10, 15 seperti itu. Kemarin ada yang tanya seperti itu, japri saya, Pak, angkanya kok nggak urut. Nah, ternyata itu komanya dibuat 1,5 atau dibalik 5,1. Jadi tidak 1-1, artinya 1 kali naik anak tangga itu naiknya 1 angka. Ini kita enter, setelah itu pilih override. Oke, ya. Nah, ini sudah pas, totalnya ada 21 anak tangga. Jadi dari lantai 1 ke bordes ini ada 11 anak tangga. 11 anak tangga, pas ke 11-nya sudah sampai di bordes untuk tempat pemberhentian sementara. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Penjelasan dasar sekilas terkait bagaimana cara menggambar konstruksi tangga beton di mana di atas ada pokok permasalahan perletakan tangga yang terlalu sempit, ya kan? Jadi terlalu sempit, dicoba diperluas kembali dengan 2 solusi. Solusi yang pertama tadi ditambahkan platnya, dan kedua solusinya adalah kita buat logis rasional. Oke, ya. Ini. Ayo, Mas, Mbak. Pas ya, nggak ada tanya? Pas ya. Oh iya, ini belum dibenahi. Ininya tadi kan 175. Oke, jadi ini sudah pas 175 sama atas bawah. Ini ketinggian bordesnya ada di plus 175 atau 175 cm atau 1750 mili atau 1 meter 75 cm. Oke, kira-kira sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Jadi posisinya seperti ini.
Ini kalau kalian mau lebih mulus lagi bisa diubah ya. Saya kasih satu contoh saja. Saya kasih satu contoh, misalkan seperti ini. Coba. Nah, ya. Posisinya kan seperti ini. Ini yang bagian melengkung ini apa kira-kira? Kalau di daerah sini nyebutnya adalah kuku macan. Ya. Biasanya kan melengkung seperti ini, kuku macan di area ujung. Ada yang melengkungnya nggak besar, karena kuku macan ini ukurannya variasi, ya variatif. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang cukup pertemuannya di bagian ujung aja melengkungnya sedikit. Ini ada. Boleh lebih halus lagi kalian model seperti ini, jadi lebih bagus lagi. Yo, kira-kira apakah ada yang ingin bertanya? Aman, ya? Ini coba saya hapus, oke. Aman, nggak ada kendala. Jadi proses menggambar ini tadi semuanya Rima, ada yang tanyakan? Boten. Sob, tanya Sob. Insya Allah Pak, Insya Allah. Insya Allah sudah jelas. Runtutan nomornya Pak, diulang Pak. Oke, ada pertanyaan ya. Urutan dari nomornya tolong diulang. Oke, saya ulangi dari proses pengkopinya. Ya, saya ulangi dari proses pengkopinya. Jadi saya harus menghapus one by one. Express tool. Ya. Karena kan satu kelas majemuk, ada yang bisa menangkap dengan cepat, ada yang harus berkali-kali, nggak apa-apa. Tetap saya jelaskan. Ini dikopikan one by one ya. Naik. Harus urut rule. Terus ya. Ini harus urut. Lebih baik bertanya paham daripada diam tidak mengerti. Ya. Ya. Oke, lebih baik diam mengerti daripada terlalu banyak bicara nggak paham tapi. Nah, ini dikliki ya. Nah, diklik. Masa ngeklik gini aja nggak bisa? Klik, klik, klik. Biasa gitu aja mas. Diklik. Ya, setelah diklik, semuanya kan sudah urut tadi diklik. Klik Express Tool. Ya, di AutoCAD kalian klik Express Tool ini. Setelah itu klik Auto Numbering, Auto Number. Nah, setelah kamu klik di sini dia nggak akan otomatis kursornya tarik ke bawah ya. Setelah kamu klik kursornya tarik ke bawah nanti muncul perintah ini. Setelah itu klik Select Order, Enter. Setelah itu klik Override. Nah, ini langsung urut 1, 2, 3, 4, 5 sampai 21 jumlah anak tangga. Mana Mas? Nggak apa-apa, tanya lagi boleh ya. Saya malah seneng kalau ada yang tanya, berarti kalian punya respon. Yo, siapa lagi yang mau bertanya? Gratis. Yang itu loh Pak. Hah? Nah, yang buat kuis Pak, aku masih bingung Pak. Yang buat ini? Iya Pak, masih bingung Pak. Bingungnya gimana? Coba diceritakan. Oh, bingungnya itu gimana? Jadi saya bisa menangkap kamu bingungnya di sini. Solusi nih yang dari kuis kemarin loh Pak. Boleh ya? Tambah sama Solusi yang pertama tadi ini dibuatkan ya, ini dibuatkan apa? Kan untuk cor plat lantainya itu dia kan berhentinya di sini.
di sini. Ya, berhentinya di sini. Jadi dia digabung gini sebenarnya. Nah, gini, ini dengan balok gini. Untuk yang ke kanan ini sudah nih, yang sebelah kiri ini balok dengan plat lantai. Ya. Yang sebelah kanan ini adalah miliknya tangga. Ini miliknya tangga, tapi dalam proses pembuatannya ini dicor dibarengkan jadi satu. Kenapa? Karena ada tulangannya tangga yang masuk ke dalam sini. Tulangannya tangga masuk ke dalam balok. Jadinya ini digabung. Nah, gini. Sebenarnya terbuka gini. Ini kan plat lantainya. Nah, biasanya plat lantai dia berhenti pas di perbatasan balok sini. Untuk tadi solusi yang kedua, kalau perbatasnya di atas ini nyakotnya terlalu kecil, maka ditarik lurus. Ya, ditambahi gini. Nah, ditambahkan. Untuk yang tadi, yang permasalahan tadi loh. Ya, nah yang permasalahan tadi itu bagian bawah tangga itu enggak di sini, tapi di sini bagian bawahnya. Jadi nyakotnya ini sangat kecil sekali, paling sekitar 5 cm. Nah, besi 5 cm, besinya sendiri aja jaraknya lebih dari 5 cm nggak akan bisa masuk. Makanya beri solusi ini ditonjolkan ke depan plat lantainya. Nah, ini tadi. Jadi plat lantainya ditonjolkan ke depan, digabung dengan tangga. Gimana kira-kira? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini solusi yang kedua. Kalau solusi yang pertama, kalau kalian bingung, boleh pakai solusi yang kedua. Jadi dilogiskan ini ketika kalian merencanakan optrade dan untrade atau langkah naik sama langkah datar, ini harus kalian main di sini. Misalkan optrade-nya kalian diminta optrade-nya ding. Ya, ini untuk langkah naiknya ini misalkan 20. Ternyata 70, maka ini harus kamu kecilkan. Misalkan kamu ambil 29 atau 28. Di bawah ini apakah boleh, Pak? Boleh, tapi untuk tangga pribadi. Kalau untuk tangga umum paling tidak jaraknya adalah 30 cm. Ini satu kaki pas nyaman di kaki. Berarti opsetnya yang harus diungkret sekitar 15 sampai 17. 18 gimana, Pak? Nah, kalian lihat 18 hanya 66, berarti berlebih. Ya, berlebih. Jadi pakai 17. Ketika pakai 17, nah jadinya seperti ini. Ini jarak dari lantai 1 ke lantai 2 adalah 3,5 meter. Oke, ayo tanya lagi, boleh, gratis. Ada yang ingin tanya? Pas? Di hari ini kita mempelajari ulang terkait kuis atau kasus yang kita pelajari kemarin. Jadi kemarin kita sudah belajar denah rencana tangga. Setelah itu kita proyeksikan ke atas, kita lanjutkan menggambar potongannya. Ya, tampaknya jadinya seperti ini. Ini merupakan sudah penyelesaian tangga yang kemarin. Jadi kemarin bentuknya nggak halus seperti ini. Oke, ayo ada yang tanya? Kalau tidak, sekarang ganti saya yang tanya, gimana? Ya, kalau tidak, sekarang ganti saya yang tanya. Nah, apakah sudah ada yang mencoba di rumah menggambar denah sama potongan tangga ini? Halo? Belum dicoba, Pak. Hah? Siapa yang sudah pernah mencoba menggambar apa yang sudah saya jelaskan mulai dari denah sampai ke potongan? Belum, Pak. Belum. Apa? Kalian misalkan belum mencoba nggak apa-apa, jangan pesimis. Saya yakin kalian semua pasti bisa. Nah, nggak usah khawatir ketinggalan proses cara menggambarnya ini, karena proses menggambar semua ini tadi saya record
saya kirim ke YouTube. Kalian semua bisa mengunjungi ke channelnya Sipilku Sipilmu ya, untuk bisa memperdalam ulang kembali di sana. Oke, sampun, nggak ada pertanyaan ya? Pas, alhamdulillah penjelasannya bisa diterima. Gimana? Apa yang saya jelaskan bisa diterima? Insya Allah bisa, Pak. Oke, alhamdulillah karena sudah bisa. Berarti materi kita tentang konstruksi tangga sudah selesai. Ya, materi kita tentang konstruksi tangga sudah selesai. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan menggambar detail balok dan detail kolom ya, detail balok dan detail kolom. Kemarin ada yang request dari kelas kalian suruh mengulang kembali bagaimana caranya menggambar detail penulangan balok sama detail penulangan kolom ya. Terus sama ada lagi kemarin yang minta menggambar pondasi footplate. Oke, semangat untuk kalian semua, selalu jaga kondisi, jaga kesehatan ya. Untuk selalu mencuci tangan, berpola hidup sehat. Jangan sampai sakar PDW. Jadi ikuti apa yang menjadi acuan dari pemerintah, selalu jaga kondisi, belajar hidup sehat, waktunya makan kecuali yang berpuasa. Waktunya makan jangan makan dulu. Terus pertemuan minggu depan saya ulangi kembali, kita akan mengulas terkait balok dan kolom. Sebelum saya tutup, diusahakan selalu jaga kondisi di rumah, jangan keluar jika memang tidak penting. Itu aja untuk materi KUG, saya akhiri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.